Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di kanal Muhammad Subhan. Apa kabar teman-teman, khususnya peserta kelas menulis daring sore ini? Kebetulan suasana sore di kaki Gunung Singgalang sedang hujan. Tadi rinai lalu menderas menjadi hujan, tapi suasananya asik dan puitis. Tentu hujan selalu puitis ya. Mudah-mudahan di kota Anda cuacanya cerah dan baik. Kita akan kembali melanjutkan sesi tanya jawab, menjawab pertanyaan-pertanyaan peserta kelas menulis daring yang luar biasa aktif dan banyak sekali, dan saya mencoba menjawab secara sederhana saja ya. Dari pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan bisa dipahami untuk menambah motivasi dan semangat kawan-kawan di kelas menulis daring, sehingga produktivitas menulisnya semakin meningkat. Baik, saya mau jalan-jalan ke kota Kerinci di Jambi. Di sana ada Ibu Jusmaniar. Assalamualaikum Bu Jusmaniar, apa kabar? Beliau bertanya, dalam menulis puisi apa harus tersampaikan pesannya? Ya, menulis puisi apa harus tersampaikan pesannya? Nah, pesan terbaca dari diksi-diksi sebuah puisi. Nah, pesan itu tidak harus terang ya, tapi setidaknya ketika seseorang membaca sebuah teks puisi, dia bisa memahami si penyair sedang berbicara tentang apa, si penyair sedang menyampaikan pesan apa dalam puisinya. Tentu saja namanya karya sastra, terutama puisi, dia akan menciptakan banyak tafsir. Ia bersifat multi tafsir. Jadi lahirkanlah sebuah puisi yang akan melahirkan banyak tafsir-tafsir. Si A akan berpendapat begini pesan yang ingin disampaikan si penyair, si B begini yang pesan yang akan disampaikan penyair, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang terjadi, puisi yang ditulis oleh Bu Jusmaniar saya kira akan berhasil karena mampu melahirkan banyak pesan, mampu melahirkan banyak tafsir untuk sebuah pesan yang disampaikan oleh si penyair dari sebuah karya puisinya. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Bu Jusmaniar, untuk penggunaan diksi apa boleh diulang-ulang? Nah, ya boleh saja, tapi saya kira jangan terlalu sering ya. Kalau terlalu sering, terlalu banyak dalam satu teks puisi, nanti malah mengurangi keindahan dari puisi itu. Untuk beberapa teks saya kira boleh saja, untuk beberapa diksi bisa diulang-ulang, tapi sebaiknya tidak terlalu dominan ya, karena nanti membingungkan pembaca sebenarnya si pengarang ingin menyampaikan apa, begitu. Dari Jambi kita beralih ke Agam, Sumatera Barat, ada Ferdiansah. Nah, apa kabar Bang Ferdiansah? Semoga sehat. Nah, ini pertanyaannya unik. Boleh tahu nggak Pak caranya menjadi wartawan? Oh, ini berbakat jadi wartawan ya, mau jadi wartawan. Caranya ya, kalau sudah memiliki kompetensi jurnalistik ya, menjadi jurnalis, ya daftar saja ke perusahaan media yang dituju. Nah, tentu saja kompetensi itu pertama harus mampu menguasai ilmu komunikasi ya, terutama mau didukung oleh ilmu-ilmu lainnya. Sudah itu mampu menulis ya, mampu wawancara, punya mental yang berani ketika menulis, tulisannya berimbang. Nah, kalau perlu mengikuti juga beberapa ya, mengikuti organisasi-organisasi terkait media ya, wartawan ya, bisa saja. Nah, menjadi wartawan ini saya kira hari ini dibutuhkan oleh banyak media ya, baik media cetak, online, dan selalu terbuka. Nah, tapi tentu saja keterampilan utama yang diperlukan adalah keterampilan menulis. Nah, menulis apa? Tentu menulis berita. Nanti dalam kerja jurnalistiknya itu bukan saja menulis berita, si penulis harus bisa menulis editorial, menulis feature ya, hingga sampai kepada kemampuan fotografi. Nah, bahkan ada beberapa media tertentu juga harus memiliki skill
desain, ya, desain grafis. Walaupun ini tidak mutlak karena tentu saja itu pekerjaan di bidang lain, tapi setidaknya kita bisa paham bagaimana kerja sebuah media. Begitu Ferdiansah. Dari Agam kita ke Kota Jam Gadang Bukit Tinggi berdampingan, ya, ada Alia. Alia mau bertanya tentang tips bagaimana prosedur yang baik dalam mengirim karya ke media cetak. Ya, pertama Alia harus mencari media cetak yang dituju. Nah, misalnya Alia mau mengirim tulisan ke koran Singgalang kalau di Padang misalnya. Ya, tentu Alia harus memahami bagaimana karakter koran Singgalang itu. Lalu artikel apa saja yang dibutuhkan. Kalau cerpen, tema-tema cerpennya apa saja. Nah, terbitnya setiap hari apa. Panjang naskah berapa. Nah, semua hal-hal teknis itu harus dipahami. Lalu yang berikutnya adalah cari alamat email medianya. Nah, dengan alamat email media itulah nanti Alia gunakan untuk mengirim naskah itu. Karena naskah sekarang harus dikirim via email. Saat itu dikirim via email, lalu saat itu pula bisa dibaca oleh redaktur media bersangkutan untuk dieksekusi layak tidaknya naskah itu untuk terbit. Ya, begitu Alia. Tentu saja rutinitas mengirim karya ke media cetak ini akan menjadi pertimbangan redaktur untuk menerbitkan karya Alia nanti. Nah, jadi kirim saja, tulis, kirim terus begitu. Lalu lupakan, nanti tunggu saja kejutan. Apa kejutannya? Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ketika diterima, alhamdulillah dimuat. Kalau ditolak, ya lakukan kembali revisi editing. Oke. Dari Bukit Tinggi, kita masih berada di Sumatera Barat. Kita putar-putar, jalan-jalan ke Kabupaten Pasaman. Ada Bang Rilen Diki Agustin. Apa kabar, Bang Rilen? Bang Rilen salah satu tim kreatif kelas menulis daring, ya, salah seorang. Saya selalu mengalami kendala pada konflik cerpen. Bagaimana cara mengolah konflik pada cerpen itu agar menarik, Bang? Nah, konflik, ya, tentu artinya ada pergesekan antara dua pihak. Baik individu maupun kelompok masyarakat ataupun ya hal-hal lain, ya, yang bisa bergesekan, beradu sehingga menimbulkan masalah. Nah, itulah konflik, ya. Lalu bagaimana cara agar kita mampu mengolah konflik ini sehingga menarik pembaca, ya? Tentu saja bagaimana kita sebagai seorang pengarang dapat mendramatisir naskah itu, dapat mendramatisir konflik itu, ya, didramatisir saja. Kalau seandainya konfliknya tidak terlalu tajam, ya dibuatlah setajam mungkin sehingga bisa saja mengaduk-aduk perasaan pembaca. Pembaca bisa marah, kecewa, menangis dan lain sebagainya. Maka seperti kita nonton di film-film, ya, di televisi, di layar lebar dan sebagainya, sering sekali kita melihat bagaimana konflik itu dikelola, didramatisir oleh pembuat naskah sehingga ketika diperankan oleh aktornya kita bisa diaduk-aduk perasaan kita. Begitulah layaknya sebuah konflik yang ada dalam sebuah cerpen maupun novel, ya. Nah, kemudian dari Pasaman kita terbang jauh ke Probolinggo. Wah, di Probolinggo ada Kak Naswa Ibtisam. Apa kabar Kak Naswa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana membuat cerpen lebih hidup? Lalu bagaimana membangun karakter di dalam sebuah novel? Nah, bagaimana membuat cerpen, cerita pendek kita ini bisa lebih hidup? Ya, tentu saja kekuatannya ada pada narasi, ya, bagaimana membangun dialog, percakapan antar tokoh, ya, kemudian terkait dengan karakter, harus melibatkan, ya, menghidupkan penokohannya, ya, ada tokoh antagonis, protagonis, ya, tirtagonis di situ. Nah,
dari perpaduan inilah ya, termasuk nanti alur plot konflik dari perpaduan inilah nanti akan memberikan warna bagi karya yang kita tulis. Nah, jadi jangan datar saja. Jadi harus menghidupkan semua komponen di dalam cerpen itu. Cerpen. Jadi ada unsur intrinsiknya, termasuk ada unsur di luar itu, ya. Nah, dari Probolinggo kita ke Kota Padang lagi, ke Sumatera Barat, ada Kak Khairani. Nah, apa kabar Kak Khairani? Kawa. Nah, bagaimana cara mengorganisasikan dan menyusun ide sehingga membentuk sebuah pesan yang mudah dipahami oleh pembaca? Menyusun ide, ya. Ide itu ada banyak di sekitar kita. Bisa di rumah, di pasar, di jalan, di sekolah, di kampus, ya di mana saja, ide itu berkelebatan. Lalu bagaimana cara mengorganisirnya agar ide itu tidak hilang? Begitu. Ya, pertama sekali tangkap ide itu, pungut, lalu tuangkan ke dalam tulisan ya bisa saja dalam bentuk kerangka karangan. Maka penulis-penulis pemula saya menganjurkan membuat kerangka karangan sehingga nanti ketika menulis tulisan itu tersusun secara kronologis. Nah, boleh saja menangkap ide di pikiran, tapi mohon dipahami bahwa pikiran kita ini, memori kita ini terbatas. Ya, daya tampungnya terbatas, ya daya ingatnya terbatas, dan ketika ia tidak tercatat, bisa saja nanti ide itu akan hilang. Nah, maka cara mengorganisirnya adalah ya ditulis dalam berbentuk kerangka karangan, lalu dari kerangka karangan inilah nanti akan dikembangkan ke karya kita, begitu ya Kak Khairani. Dari Padang kita terbang jauh lagi ke Kabupaten Aceh Utara, Nanggro Aceh ya. Ada Kak Tiara Nursita Syariza. Nah, ini pertanyaan panjang. Kak Tiara ini juga salah satu tim kreatif kelas menulis daring, tapi beliau masih pelajar, luar biasa semangatnya. Apa kabar Kak Tiara? Mudah-mudahan terus optimis untuk berkarya ya. Pertanyaannya adalah, saya pernah mengikuti event menulis puisi lokalitas, tapi tidak lolos. Puisinya sudah begitu bagus menurut saya. Alasan tidak lolos karena puisi kepanjangan. Dan itu juga bukan salah saya, sebab syarat umum sebuah event tersebut tidak mengatakan secara terang batas puisinya. Hanya orang tertentu saja yang tahu. Nah, itu bagaimana? Apakah puisi lokalitas yang tidak lolos tersebut harus dikontemplasi lagi? Dan adakah jalan lain agar karya yang sudah bersusah payah diciptakan tidak mati dan terbuang? Wah, ini unik ya, ada event tapi beberapa syaratnya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, ini diwaspadai eventnya, apakah eventnya betul-betul diselenggarakan secara profesional oleh lembaga-lembaga yang profesional atau abal-abal. Nah, jadi teman-teman, kalau mengikuti sebuah kegiatan lomba, sayembara, ya event-event tertentu terkait dengan kepenulisan, yang perlu diperhatikan, lihat dulu siapa penyelenggaranya, ya orang-orang di dalamnya, termasuk tim kurator atau dewan jurinya, lihat apakah mereka kompeten di situ, gitu. Tapi kalau tidak dikenal lembaganya, pengelolanya tidak jelas orangnya, dan tidak pernah terbaca karya-karyanya di ranah kepenulisan, itu patut dipertanyakan. Karena lomba-lomba menulis ini bukan sekedar lomba, ini memperebutkan, ya, bukan sekedar memperebutkan hadiah, tapi memperebutkan integritas kita sebagai intelektual, sebagai penulis, kan begitu. Nah, jadi itu harus diperhatikan oleh Kak Tiara, siapa penyelenggara lombanya. Lalu kalau seandainya karya kita tidak lolos, ya tidak masalah. Bukan berarti karya kita tidak baik, barangkali saja lewat dari pembacaan juri, ya, atau juga karya itu belum menemukan nasibnya di sana. Lalu apakah itu perlu dikontemplasi lagi, dibawa ke bilik renungan kita? Ya boleh saja, harus ya. Setiap karya yang tidak terbit, tidak lolos, tidak diterima oleh tim tidak masuk ke sebuah perlombaan tertentu, ya ambil saja lagi, lalu
lakukan penyuntingan, lakukan swaswenting ulang, editing berkali-kali, baca ulang berkali-kali, lalu sempurnakan karya itu, ya. Nah, yang penting jangan ada karya yang dibuang. Kalau dibuang tentu ya kasihan lah, sama seperti kita melahirkan bayi, anak ya. Anak itu lalu setelah lahir kita buang ya, berdosa ya. Karya jadikan saja seperti itu agar kita punya rasa tanggung jawab. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Kak Tiara, bagaimana kiat menentukan judul yang tepat dan menarik dalam sebuah buku? Misalnya buku kumpulan cerpen dan buku kumpulan puisi yang temanya beraneka ragam. Nah, ini saya kira gampang saja. Kak Tiara tinggal mau mengambil salah satu judul puisi ataupun judul cerpen yang bisa mewakili cerpen-cerpen dalamnya atau puisi-puisi dalamnya menjadi sebuah judul untuk buku. Nah, tentu saja yang perlu dipilih adalah judul-judul yang bernilai jual, yang menarik, bernilai jual, dan mudah diingat di pikiran banyak orang. Nah, atau ingin membuat judul tersendiri sementara cerita yang tidak ada di dalam karya itu, ya boleh saja. Yang penting bagaimana itu bisa menjadi daya tarik bagi orang lain. Tapi alangkah baiknya kalau ada cerita di dalamnya, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir dari Kak Tiara, dalam cerita fiksi seperti novel, selain konflik dan adegan per adegan yang menarik, apakah tulisan berisi yang memuat pengetahuan juga memiliki pengaruh dari level mutu karya? Nah, tentu saja sebuah karya fiksi dia tidak hanya produk imajinasi, Kak Ara ya. Nah, alangkah bagusnya kalau seorang pengarang menulis, dia juga bisa melakukan riset, penelitian terhadap objek karya dia, sehingga karya itu syarat dengan informasi yang layak dipertanggungjawabkan juga, begitu. Nah, bisa saja dia menjadi produk ilmu pengetahuan tertentu ketika membaca sebuah novel tertentu. Ya, jadi tidak murni harus produk imajinasi khayalan kita saja, tapi juga alangkah bagusnya kalau bisa melalui kerja-kerja riset. Ini adalah kerja-kerja yang sangat menarik saya kira, sehingga karya kita akan lebih bergizi. Nah, begitu kata orang-orang. Daging semua ya, bahasa yang sedang populer hari ini, bukunya daging semua. Wah, keren begitu. Nah, kemudian dari Aceh kita kembali ke Sumatera Barat, ada Kak Dila di Kota Bukit Tinggi. Kata Kak Dila, sekarang saya sedang menghimpun cerpen siswa untuk dijadikan buku antologi. Apa kira-kira kriteria cerpen yang layak dibukukan? Apakah boleh kita menambahkan konflik dalam cerpen mereka atau kita berikan masukan saja? Nah, saya menganjurkan kalau untuk siswa ya lepaskan saja Kak Dila kepada mereka, tentu ya diberikan panduan menulisnya ya, syarat dan ketentuannya, temanya dan lain sebagainya. Jadi biarkan mereka berimajinasi sebagai penulis-penulis muda. Nah, di saat proses editing ya nggak usah terlalu banyak diubah-ubah oleh editornya, berikan masukan saja ya, berikan masukan saja. Karyamu bagus tapi perlu ini, perlu itu, dikurangi ini, dikurangi itu, ditambah ini, ditambah itu. Nah, sehingga mereka pun bisa berproses dan paham bahwa kerja menulis itu tidak instan, begitu. Semoga buku antologi ini bisa segera terbit Kak Adila dan segera diluncurkan ya. Selamat untuk sekolahnya. Dan terakhir kembali lagi nih, ada pertanyaan dari Kak Alia Hernita Bukit Tinggi ya. Kak Alia ini produktif bertanya, jika kita ingin membuat sebuah cerpen, apa saja yang harus disiapkan oleh seorang pemula agar karya yang dihasilkan tidak terkesan kaku? Serta bagaimana kiat-kiat yang baik dalam menulis cerpen tersebut? Nah, saya menganjurkan kepada Kak Alia dan teman-teman yang mau menulis cerpen, ya, pun untuk karya-karya lainnya, ya saya menganjurkan untuk membaca dulu cerpen-cerpen penulis-penulis yang memang mereka sudah malang melintang di ranah kepenulisan cerpen. Nah, bacalah cerpen-cerpen Seno Gumira Aji Dharma misalnya, ya, cerpen-cerpen Danarto, lain sebagainya. Banyak sekali cerpen-cerpen bagus-bagus ya. Kalau di Sumatera Barat ya nggak apa-apa juga nanti sekali-sekali baca cerpen-cerpen Nafis ya, Gustav Sakai dan lain sebagainya, Alia ya. Nah, dari proses pembacaan itu Alia akan melihat, tahu ya, bagaimana si penulis membangun konflik ceritanya, menciptakan tokoh, membangun
penokohan, ya, membuat alur sampai menciptakan ending. Nah, jadi dengan proses pembacaan inilah kita bisa belajar, berguru tanpa harus berhadapan-hadapan dengan orangnya. Kita berhadapan dengan karyanya, lalu dari karya itulah kita bisa ya ATM, adopsi, tiru, modifikasi, tapi bukan plagiat. Nah, ya, adopsi artinya kita bisa belajar bagaimana gayanya. Nah, kemudian tiru bukan berarti mengambil, ya, kita bisa melihat bagaimana teknik-teknik kepenulisannya, dan modifikasi. Nah, modifikasi ya bisa saja ide-idenya dikembangkan menjadi ide-ide lain, ya, ide-ide lain dari apa yang kita temukan di masyarakat, di lapangan, dan lain sebagainya. Nah, lakukanlah itu untuk proses tahap belajar, dan nanti pada suatu hari ketika Alia dan teman-teman sekalian menulis dan semakin produktif, maka akan semakin banyak keahlian yang kawan-kawan miliki dan akan menemukan gaya ke penulisannya sendiri. Nah, itu saya kira beberapa jawaban singkat saya untuk beberapa pertanyaan ini. Terima kasih ya, tetap semangat menulis, dan terima kasih tetap aktif bersama kelas menulis daring. Teruslah apapun kondisinya tetap menulis, dan mudah-mudahan akan menjadi penulis-penulis andal Indonesia di masa yang akan datang. Oke, dukung terus kanal ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Ya, dukungan Anda akan membuat kanal ini lebih bermanfaat di kemudian hari. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.